Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cibiu Kaler, yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat sebagai calon guru penggerak, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru staf SDN 2 Cibiu Kaler. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan inayahnya pada kesempatan hari ini pada tanggal 9 Agustus 2023 kita semua akan melaksanakan IHT, yaitu program guru penggerak yang mengambil materi tentang diseminasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tabiin-tabiinnya sampai kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang keempat yaitu pemberian materi dari Bapak Rahmat Hidayat, dan yang terakhir yaitu penutupan dan doa. Untuk selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan bersama-sama dibacakan oleh semuanya. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Untuk acara yang pertama, yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Cibiu Kaler 2. Padanya saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam mudah-mudahan juga tercurah di kasih pelajaran alam Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan syafaat sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Pada hari ini saya selaku kepala sekolah merasa bangga dan bahagia karena di sekolah ini kita mempunyai seorang calon guru penggerak, ya, yang mudah-mudahan jejak langkahnya bisa diikuti oleh semua guru-guru yang ada di sini. Jadi Ibu mengharap semua guru di sini bisa menjadi guru penggerak semuanya. Karena guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya, Ibu. Selain menambah kompetensi dalam bidang pembelajaran, juga menambah wawasan. Bahkan ada kalau disebut bonus atau reward dari pemerintah yang merupakan prioritas. Diprioritaskan guru penggerak itu bisa diangkat jadi ASN, bisa diangkat jadi kepala sekolah, bisa diangkat jadi pengawas, atau minimal jadi guru praktek atau pelatih. Ya. Kalau di sekolah penggerak itu sebagai mungkin di bawah fasilitatornya, ya. Ini janji pemerintah loh, ya. Jadi pada karir kita juga itu
di sini karena sekarang calon kepala sekolah dan calon pengawas itu syaratnya harus dari guru penggerak. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak langkah Pak Rahmat, mengikuti daftar menjadi guru penggerak. Mudah sekali ibu-ibu sekarang kalau dulu itu 9 bulan ya diklatnya, kalau sekarang hanya 6 bulan ya. Di sini sekarang Pak Rahmat akan membeberkan tentang budaya positif, mengimbaskan budaya positif. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena apa? Ini sekolah. Sekolah itu tempat pendidikan siswa-siswinya, tempat belajar. Jadi bukan hanya belajar tentang kognitif saja, tapi non kognitifnya pun di sini diajarkan atau dididik. Pendidikan itu lebih khususnya kepada karakter dan sikap anak. Tentunya pada zaman masa kini kita ingin semua impian guru ingin memiliki peserta didiknya yang mempunyai karakter yang positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi karakter, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang dirangkum menjadi 6 dimensi. Tapi kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, kita berharap banyak ya kepada siswa atau menginginkan karakter siswa itu yang positif. Kita ingin siswa itu taat beribadah, sopan santun, patuh terhadap guru. Tapi kadang-kadang harapan dan kenyataan terbalik ya. Kadang ibu-ibu mungkin sering menemukan siswa-siswinya berkata-kata kasar, berkata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang siswa, berkata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang pelajar. Tapi kita sering mendengarnya. Nah, ini harus diantisipasi oleh kita. Menjadikan PR, bagaimana ini caranya mengikis kebiasaan-kebiasaan anak dalam berbicara. Karena apa? Apakah guru mengajarkan kepada anak berbicara kasar? Bahkan saya sering prihatin, Bu. Dalam keseharian saya sering mengamati, memantau, melihat gerak-gerik siswa-siswi kita dan mendengar itu kalau istirahat atau sebelum masuk sekolah atau sudah pulang sekolah, didengarkan itu anak-anak sering berteriak-teriak, bahasanya kasar-kasar yang tidak pantas diucapkan. Pantas itu diucapkan di terminal lah. Ya seperti kata-kata, ya semua sudah tahu tidak pantas diucapkan ya. Bahkan sekarang lebih, Bu, lebih kasarnya. Saya merasa prihatin. Atau di sekolah banyak terjadi pembulian antar teman, baik teman sekelas maupun teman yang beda kelas. Bahkan tanpa kita sadari, pembulian itu kadang terjadi dari guru ke siswa atau dari guru ke guru. Mungkin juga tanpa ibu sadari, pembulian sering dilakukan dari kepala sekolah ke guru atau dari guru ke kepala sekolah. Mungkin kan? Karena pembulian bisa terjadi siapa saja, kapan saja, di mana saja. Mungkin kita itu belum sadar bahwa itu termasuk pembulian. Nah, sekarang yang perlu kita pahami dan perlu kita pikirkan, bagaimana untuk mengurangi
mengurangi, minimalnya mengurangi atau mengikis masalah-masalah ini. Nah, di sini kebetulan Pak Rahmat akan membahas tentang budaya positif. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ini bisa diimplementasikan dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, supaya kita bisa mengikis hal-hal yang terjadi tadi. Karena ini budaya positif sangat penting sekali dalam kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah kita pun itu dicantumkan budaya positif itu. Seperti ada gerakan embun pagi, 5S, ya, 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu harusnya dibiasakan setiap hari, Bu, menjadi budaya positif. Kemudian gerakan pungut sampah, gerakan jongkok, bahkan ada pembiasaan tata cara makan, bagaimana tata cara berbahasa kepada orang yang lebih tua. Betul tidak? Ibu membaca tidak dalam kurikulum begitu? Bagaimana cara ngantri, bagaimana cara berjalan, cara berpakaian. Itu, Bu, dalam kurikulum itu ada. Itu disebutnya budaya positif. Seandainya budaya positif itu dibiasakan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah keinginan kita, harapan kita kepada siswa-siswa kita untuk mempunyai karakter yang lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, insya Allah akan terlaksana atau terimplementasikan. Karena, Bu, di sini menyinggung kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Misalnya ada siswa, Bu. Siswa berani-beraninya mencuri uang temannya di dalam tas temannya. Nah, hal tersebut mungkin ada latar belakangnya. Kita harus lebih tahu apa latar belakangnya, karena tidak mungkin itu dilaksanakan kalau tidak ada latar belakang. Setelah diinterogasi, dipanggil siswanya, kenapa nak kamu berani-beraninya mengambil uang teman? Ternyata anak tersebut mengatakan karena saya lapar, dari rumah belum sarapan, di rumah tidak ada beras, ibunya tidak sempat memasak, tidak juga dibekali uang untuk jajan karena tidak punya uang, perutnya lapar. Akhirnya dia mengambil uang temannya. Itu bukan kehendaknya, tapi itu adalah dorongan dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu ya, Bu, ya. Jadi manusia itu untuk bertahan hidup segala cara dilaksanakan. Berarti ini latar belakangnya bukan anak itu apa? Istilahnya punya karakter jelek, tapi ini karena keadaan, karena kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengantisipasi yang begitu harus bagaimana, bukan? Kemudian apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 yang tadi, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pernah aku mengalami di sekolah ada siswa yang kerjanya menendang ke temannya. Pernah ya? Banyak ibu-ibu yang laporan kepada saya, Bu, di kelas 2 itu si Anu tuh selalu saja memukul-mukul temannya, atau temannya sedang belajar selalu dicubit misalkan, Bu. Mengapa itu begitu? Tanya. Ya. Ditanya setelah lihat latar belakang keluarganya. Ternyata di keluarganya anak tersebut kurang kasih sayang karena ayah dan ibunya bercerai. Ayahnya menikah lagi, ibunya menikah lagi.
dia kurang kasih sayang, di sekolah pun dicuekin oleh teman-temannya. Akhirnya dia berontak, ingin diterima oleh teman-temannya. Akhirnya dia mencari perhatian dengan cara selalu menjadi temannya. Padahal itu karakter dia itu maksudnya apa? Maksudnya dia itu supaya diterima oleh temannya. Kalau temannya selalu dijahili, mungkin temannya akan takut kepada dia, sehingga dijadikanlah dia menjadi teman, gitu kan? Karena ia ingin diterima oleh teman-temannya, ingin dikasih sayang, ingin diberi kasih sayang oleh teman-temannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Pernah kan ibu melihat anak-anak, oh di sekolah itu dia itu seperti pemimpin, kepada yang lain selalu menyuruh-nyuruh. Kalau tidak mau, anak tersebut dipukul. Pernah tidak Bu di kelas ada begitu? Ada siswa yang begitu? Atau anak tersebut selalu saja ingin mengganggu temannya? Itu mungkin saja karena dia itu merasa dia ingin berkuasa, ingin memonopoli teman-temannya supaya teman-temannya takut pada dia. Kalau teman-temannya sudah takut kepadanya, dia akan memerintah melakukan hal apa saja dia harus dituruti. Jadi segala perintahnya ingin dituruti. Itu kepada kebutuhan penguasaan, ya, berkuasa. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, manusia itu pada dasarnya ingin bebas, betul tidak? Tidak mau dijajah. Anak-anak tulis ya, ini halaman 1 sampai halaman 10 disalin misalkan ya. Tapi tidak mungkinnya begitu. Mungkin ibu-ibu menyuruh anak-anak misalkan kerjakan latihan ini, tulis, salin. Nah anak-anak berasa apa? Banyak anak yang suruh menyalin tidak mau, dia malah lari-lari. Sering tidak? Coba anak-anak kerjakan ya ini halaman dari soal 1 sampai 10. Setelah 5 menit lihat oleh ibu anak-anak berlarian, bermain dengan teman, ngobrol dengan teman. Ada yang begitu Bu? Ya mungkin itu apa? Ingin bebas melaksanakan apa sesuai dengan gaya belajarnya. Nah di sini juga ini perlu kita mengetahui apa gaya belajar siswa supaya apa yang dibutuhkan siswa, yang diminati siswa tersalurkan. Jadi anak-anak jangan ditekan, jangan dipaksa. Kalau anak-anak dipaksa nanti dia akan berontak. Akhirnya cari kebebasan sendiri yang menurut kita itu merupakan suatu pemberontakan atau kebandelan. Nah ini jadi salah persepsi. Pada anak tersebut ingin bebas sesuai dengan gaya belajarnya, tapi kita memponisnya anak tersebut bandel gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan bandel, tapi itu sudah merupakan naluri atau kebutuhan manusia, yaitu ingin bebas. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Nah, mungkin saja anak tersebut tidak mau menulis karena tidak senang, tidak suka menulis. Ya. Mungkin saja anak tersebut tidak mau kalau disuruh membaca terlalu banyak karena ia tidak senang membaca. Ia sukanya misalkan menonton video. Nah, itu. Sehingga akhirnya dia tidak mau mengikuti perintah gurunya. Karena apa? Pada dasarnya dia ingin merasa senang gitu ya. Tapi kalau disalurkan sesuai dengan gaya belajarnya, minatnya, anak tersebut akan senang. Nah itulah ibu-ibu yang sering kita salah persepsi ya kepada anak. Kadang anak itu disebut bandel, kadang anak itu disebut tidak patuh ya kepada perintah-perintah guru. Padahal sebenarnya mungkin kita sebagai guru yang tidak mengerti apa keinginan anak, tidak tahu apa latar belakang anak. Nah di sini kita harus menjadi posisi kontrol Bu. Kita sebagai guru harus mengontrol bagaimana nih caranya. Dan di sini ada 5 posisi kontrol. Nah biasanya kita suka mengontrol anak ya Bu ya. Nah di sini silakan ibu-ibu termasuk posisi kontrol yang mana? Di sini posisi kontrol itu Bu ada posisi penghukum. Yang bagaimana posisi penghukum?
Contoh Bu, sering misalkan ada anak kesiangan. Pernah Bu? Pernah ada anak yang kesiangan? Masuk, belajar, mulai belajar 7.30, pukul 8 anak baru datang. Ibu tidak tahu kenapa anak tersebut kesiangan. Tiba-tiba, kamu kesiangan ya? Coba push up 100 kali. Karena kamu kesiangan. Atau minimal, kamu kesiangan. Setiap hari kamu kesiangan. Coba tulis 10 lembar, saya berjanji tidak akan kesiangan. Pernah gitu Bu? Pernah tidak? Sering. Tulis di dalam buku 100 baris. Saya berjanji tidak akan kesiangan lagi. Nah, ditulis oleh anak Bu. Dalam hati anak bagaimana? Kesal pasti. Dendam. Dia tidak sadar akan kesalahannya. Karena apa? Karena di sini ia seolah-olah merasa dihukum. Nah, posisi kontrol guru seperti ini disebutnya guru penghukum. Guru penghukum ini akibatnya Bu, dampaknya itu akan sangat berdampak sekali kepada anak. Dampaknya apa Bu? Guru penghukum, si anak tentu merasa marah, meskipun tidak diperlihatkan. Tapi kalau sebagai guru yang tahu psikologi anak, tentu dia akan tahu. Anak menulis, misalkan disuruh menulis 100 baris, saya berjanji, anak tersebut menulisnya sambil mukanya cebrut. Itu berarti anak tersebut marah itu dalam hatinya Bu. Marah dan mendendam atau bersifat agresif. Gitu Bu. Karena merasa dihukum tadi. Dia tidak diperhatikan. Capek-capek dia datang ke sekolah kesiangan. Mungkin karena sudah membantu orang tuanya, datang ke sekolah malah dihukum. Disuruh push up, disuruh mengelilingi lapangan, disuruh menulis 100 baris. Tentu anak tersebut akan marah. Nah, di sini kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh guru. Setelah selesai menulis juga anak-anak mungkin akan kembali duduk Bu. Betul tidak Bu? Sudah selesai menulis, duduk mengikuti pelajaran, tapi dalam hati masih kesel. Akhirnya dia bawa tip ditulis di meja. Nulisnya mungkin kekesalan dia. Aku kesal dari meja. Apa saya tulis? Apa? Saya tulisan-tulisan di meja bahasanya bahasa yang tidak pantas, bahasa yang kasar. Dan lebih buruk lagi Bu, sepulang sekolah menumpahkan kekesalannya dengan mengucapkan bahasa-bahasa berteriak-teriak. Bahasa yang tadi Ibu mendengar, ya bahasa yang begitulah. Sambil berteriak dan menendang-nendang, ada botol kosong ditendang kena ke kaca rumah orang lain gitu. Itu yang lebih bahaya Bu. Itu. Karena apa? Karena posisi guru sebagai penghukum. Bahkan ada juga Bu, yang kedua, posisi kontrol itu sebagai pembuat merasa bersalah. Wah, ini lebih parah nih dari posisi penghukum. Contohnya begini, ada siswa yang kesiangan. Ibu itu berkata, aduh, kamu ini gimana ya? Kok tiap hari kesiangan sih? Ibu ini bagaimana? Takut ibu dimarahi kepala sekolah. Kamu ini sayang gak sih sama ibu? Si ibu itu merasa memelas. Coba kamu ngerti dong perasaan ibu. Kalau tiap hari kamu begini, kepala sekolah nanti yang marahin ibu. Gimana sih kamu? Kamu sayang sih sama ibu? Ibu pagi-pagi sudah ke sekolah. Segala macam pekerjaan ibu tinggalkan, tapi kok kamu malah kesiangan? Nah ibu, coba bagaimana perasaan siswa? Kesel kan di hatinya? Merasa bersalah. Inilah saya juga salah. Siswa merasa apa? Merasa menyesal, merasa bersalah. Benar banget Bu.
merasa menyesal banget. Aduh, saya berdosa sekali ya kepada ibu. Kasihan ibu. Saya ini murid yang paling bodoh, murid yang paling bandel. Akhirnya gitu, Bu. Dia tidak berontak, tapi memendam perasaan di hati. Bayangkan, Bu, kalau perasaan sudah kesal di hati, merasa bersalah, fatal efeknya, Bu. Fatal efeknya. Efeknya dia akan merasa doan. Sebenarnya akan merasa berkebun. Akhirnya dia bagaimana curhat, diam gitu kan, curhat dalam buku atau dalam bangku. Saya itu murid yang paling bodoh, saya murid yang paling bandel. Sebenarnya, Bu, perasaan kesalnya itu kembali ke dirinya. Jadi mau diri sendiri. Jadi si guru tadi merasakan siswa itu supaya merasa bersalah banget gitu. Akhirnya siswa itu perasaannya down. Selalu menyalahkan diri sendiri. Selalu menyalahkan diri sendiri. Wah, ini gara-gara saya, ini gara-gara saya si ibu itu gara-gara saya itu, Bu. Yang akhirnya siswa tersebut sangat merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya tadi. Dan perasaan ini sangat bahaya sekali ya, sangat bahaya sekali. Karena perasaan murid akan menjadi lebih tertekan dan kadang-kadang bisa meletus, Bu. Coba bagaikan apa ya? Dihomo-homo, ditekan, tiba-tiba bisa-bisa siswa seperti itu. Banyaklah Ibu mendengar cerita-cerita ya anak-anak itu karena orang tuanya rumah tangga tidak harmonis, kemudian anak-anak tidak ada tempat curhat, ia banyak tertekan, berkeluh, akhirnya melompat ke apa? Drug, narkoba, bukan? Bahkan ada juga yang sadis lagi seperti psikopat. Itu bahayanya. Kalau tertekan, lebih bahaya dari bom tadi. Nah, jadi hati-hati, Bu, dalam antisipasi siswa yang setelah itu dalam mengontrolnya ya. Tadi posisi kontrol itu satu apa? Penghukum, yang kedua posisi membuat merasa bersalah, dan yang ketiga posisi teman. Ada guru yang begini, Bu, wah, ingin siswanya dekat ke siswa, jadi dia itu merasa siswa itu sebagai teman. Oh, kamu kesiangannya, mana itu dasar, bari sampai ketawa, dasar kamu ya, tiap hari kesiangan aja, bisa rubah nggak sih? Sambil ngejepit pipinya, bisa rubah nggak sih? Dasar kamu, besok yang kesiangan lagi ya. Coba siswa kalau begitu bagaimana, Bu? Melunjak nggak tuh siswa? Atau merasa apa? Dia merasa bersalah tidak? Malahan sangat cengir siswanya pun, betul tidak, Bu? Kalau guru dalam posisi sebagai teman, jadi si siswa itu merasakan apa? Dimanja, Bu, oleh gurunya. Guru itu banyak memaafkan dia. Gak apa-apa, kan guru saya itu ramah, bersahabat dengan saya. Gak apa-apa sih kalau kesian-kesian dikit-dikit, nah gitu kan? Kasih ibu mah bager, nah gitu kan? Itu kalau posisi sebagai teman. Serba salah kata ibu ya. Oh, gini, teman gini. Aduh, gimana ya? Bagaimana ya cara mengontrol siswa ya akhirnya? Kemudian posisi sebagai pemantau, Bu. Nah, ini yang memantau, yang memonitor. Beda ya, memonitor itu bagaimana? Kalau sebagai yang memonitor berarti ada konsekuen. Siswa itu ada konsekuen. Nah, anak kamu kesiangan ya? Aduh, coba sayang sini. Di sekolah ada aturan sekolah enggak? Baca aturan sekolah bagaimana? Coba baca 5 menit atau 10 menit sebelum masuk, sebelum mulai belajar harus sudah sampai di sini. Nah, harusnya kamu itu lihat aturan sekolah kita bagaimana.
Nanti pada siswa itu bagaimana, apakah ada perubahan tidak? Kemudian yang kelimanya posisi sebagai manajer. Terang manajer. Apa itu manajer? Mengelola ya Bu ya, mengelola emosi siswa, bagaimana mengelola keadaan siswa, kondisi siswa. Nah, silakan saja. Itu ada 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira yang sudah Ibu lakukan posisinya di mana? Ya, itu. Nah, itu ibu-ibu, ini budaya positif ini kelihatannya sekilas kayak sepele ya. Nah, sepele. Tinggal didik anak begini. Padahal nanti kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau tidak tahu apa harus bagaimana implementasi budaya positif, mungkin saja kita nanti salah Bu, salah ngambil langkah. Seharusnya anak ini langkahnya begini, kita melangkahnya begini. Akhirnya terjadi miskonsepsi dan tidak akan menjadikan solusi yang terbaik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Pak Rahmat ini, nanti bisa ibu-ibu mengambil kesimpulannya. Apa yang harus saya ambil kalau ada siswa begini? Itu mungkin sekilas dari saya, ibu-ibu. Mudah-mudahan IHT ini dapat meningkatkan kemampuan ibu, pemahaman ibu dalam budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin sambutan dari saya, terlalu panjang ya. Sekarang kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu acara utama, yaitu pemberian materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Rahmat Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sangat luar biasa ya. Tepuk tangan untuk ibu kepala kita ya, yang sudah mungkin di sini sudah menjelaskan semuanya gitu ya. Bahkan dia sudah paham bagaimana apa itu budaya positif gitu ya. Posisi kita itu sebagai apa ya. Sangat luar biasa. Kita tidak salah, alhamdulillah SD 2 Cibio Kaler menjadi sekolah penggerak angkatan pertama gitu ya, apalagi dengan ibu kepala sekolah kita yang survive ya, yang tidak berhentinya ingin terus belajar ya. Karena saya juga malu ibu bapak guru untuk berada di depan ini. Saya ini bukan sebagai pemateri bu ya, tapi hanya menyampaikan dan kita di sini sambil sharing gitu ya. Karena saya yakin ibu-ibu bapak guru di sini itu adalah guru-guru hebat, guru-guru yang ingin tetap terus belajar, ibu bapak guru yang ingin terus maju, dan yang paling penting yaitu yang selalu ingin mengembangkan anak atau peserta didiknya. Ada pepatah seperti ini: ketika kita ingin mengajarkan siswa terbang atau anak terbang, setidaknya kita tahu gitu ya, bagaimana cara kita terbang. Jadi sebelum siswanya dulu, berarti kitanya dulu ibu yang harus belajar, mungkinnya seperti itu. Awal kata dari saya mungkin seperti ini ibu ya, kalau takut saya tidak bisa. Janganlah bapak ibu guru berada di depan saya karena saya tak sanggup untuk mengejar bapak ibu guru, dan janganlah bapak ibu guru berjalan di belakang saya karena saya tak sanggup untuk memimpin bapak ibu guru, tapi berjalanlah di samping saya dan menjadi sahabat mungkinnya untuk memajukan sekolah SD 2 Cibio Kaler ini gitu ya. Kita berjalan sama-sama gitu ya, karena ibu seorang ibu kepala sekolah yang hebat, guru-guru yang hebat, tanpa stakeholder yang mungkin sama-sama punya visi dan tujuan yang sama, itu tidak akan ada apa-apanya.
Karena ada pepatah juga bilang seperti ini, proses tidak akan membohongi hasil. Ya, mudah-mudahan di SD KPR ini kedepannya kita mungkin lebih maju, mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan. Ibu Bapak Guru, izin berdiri, nggak apa-apa Ibu? Ya, saya izin berdiri. Oke, semuanya. Untuk semuanya boleh supaya relaksasi dulu gitu ya. Untuk relaksasi, ya. Kira-kira Ibu ada yang punya yel atau apa Bu untuk ice breaking? Biasanya Ibu suka punya untuk ice breaking, silakan Bu. Bisa dipimpin, boleh lah. Saya ingin dipimpin oleh Ibu Kepala untuk ice breaking, silakan. Ikuti Ibu Ratna ya, dia sebagai instruktur ice breaking, silakan. Yang pertama nih, usap kepala. Usap, diusap, usap. Semuanya. Usap, diusap, usap. Kepala diusap, usap. Biar tidak sakit saraf. Semuanya. Usap, diusap, usap. Usap, diusap, usap. Kepala diusap, usap. Biar tidak sakit saraf. Pijit, dipijit, pijit. Pijit, dipijit, pijit. Tangan dipijit, pijit. Biar tidak urat kejepit. Semuanya. Pijit, dipijit, pijit. Pijit, dipijit, pijit. Tangan dipijit, pijit. Biar tidak urat kejepit. Ya Bu. Geo, geo, geo. Semuanya. Geo, geo, geo. Tinggal di geo, geo. Biar tidak kolesterol. Semuanya. Geo, di geo, geo. Geo, di geo, geo. Pinggul di geo, geo. Biar tidak kolesterol. Kurang ya? Kecil kepala. Tangan. Itu siap. Usap, diusap, usap. Usap, diusap, usap. Kepala diusap, usap. Biar tidak sakit saraf. Pijit, dipijit, pijit. Pijit, dipijit, pijit. Tangan dipijit, pijit. Biar tidak sakit kejepit. Geo, di geo, geo. Geo, di geo, geo. Tinggal di geo, geo. Biar tidak kolesterol. Sangat luar biasa ya. Ibu Kepala kita ini memang atraktif gitu ya. Saya sengaja karena beliau itu banyak yang untuk ice breakingnya gitu ya. Terima kasih Ibu ya. Alhamdulillah tuh menjadi segar kembali gitu ya. Dan menjadi fresh ya. Senang tidak? Nah ya ternyata ya pembelajaran juga seperti itu Ibu Bapak gitu ya kepada anak-anak. Jadi ketika masuk juga ya, ketika masuk jangan langsung silakan kerjakan halaman ini. Oh, barangkali kita kemana gitu ya. Nah, jadi hal seperti ini yang membuat suasana pembelajaran menyenangkan, siap gitu untuk mengikuti pembelajaran. Baik Ibu, kita kembali lagi ke kegiatan yang intinya ya di sini. Sekali lagi di sini saya bukan sebagai pemateri, tapi kita sharing saja gitu Ibu ya. Yang saya dapatkan dan saya diimplementasikan di SD 2 ini. Yang pertama itu disimulasi budaya positif. Perkenalkan ya, nama saya Rahmat Hidayat. Untuk unit bekerja yaitu di SD 2 Kaler. Kebetulan saya dipercaya menjadi calon guru penggerak angkatan 8 ya. Ibu Bapak juga mungkin sudah tahu, sudah paham gitu ya untuk mengikuti sekolah guru penggerak ini apa sih? Oh, tujuannya itu dia itu ingin menjadi kepala sekolah. Oh, tujuannya itu dia tuh ingin menjadi pengawas. Bukan Bu ya. Kebetulan saya ini adalah itu hanya nilai plus gitu ya. Tapi yang paling saya dapat itu yaitu ilmunya Ibu. Ilmunya sangat luar biasa ternyata. Meskipun dengan kesibukan ternyata oh ya betul seperti ini. Jadi saya itu seperti tong sampah kosong gitu ya.
Tidak ada apa-apanya ketika mengikuti guru penggerak. Ternyata banyak ilmu-ilmu yang luar biasa gitu. Yang mungkin disinilah peran dan fungsinya guru itu seperti apa. Jadi lebih paham ya. Oke, saya harap juga mungkin ibu-ibu nanti bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak, mengikuti angkatan 9 kelas 10. Amin. Ya. Baik. Yang pertama mungkin ibu, mungkin ini pertanyaan pemantik ya. Pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa, betul atau tidak? Kira-kira menurut ibu? Salah tuh. Menurut Bapak Ajun salah cenanya. Tuh, pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa, salah Pak. Ya. Karena kalau tidak dihukum, tidak akan berubah. Nah, berarti yang harus diperbaikinya mungkin dari segi apanya. Kita akan bahas tuntas sama-sama, ya. Terus yang keduanya, lihat Pak Ibu lihat di sini. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, yang bikin buket viral kemarin ya, bahkan surat edaran Kemendikbud gitu ya, tidak boleh diadakannya wisuda untuk tingkatan SD atau TK, kerap viral semuanya. Ya, menjadi permasalahan. Apakah betul itu akan meningkatkan suatu prestasi siswa? Betul Pak ya, karena gurunya senang, anaknya senang juga, gitu, senang mendapatkan nilai, makanya dia memberikan buket misalnya. Nah, kita akan membahas sama-sama gitu ya. Apakah betul pemberian hadiah misalnya yang mendapatkan nilai matematika 100 makan mie ayam dengan ibu dan bapak, nah, seperti itu. Itu bentuk sebuah hadiah. Apakah betul itu meningkatkan suatu prestasi? Ya, kita akan bahas sama-sama. Mungkin yang ketiganya kira-kira nih. Ibu Hani, saya ingin tahu Ibu Hani ya. Ibu Hani guru senior di sini. Guru harus memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Betul tidak Bu? Menurut Ibu Hani? Betul ya? Jadi guru harus memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Apakah harus selalu? Gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika ada masalah siswa, guru itu harus selalu memberikan solusi. Nah, gitu ya. Kata Bu Hani, betul Pak. Mungkin karena bisa mengarahkan mungkin ya siswa seperti apanya. Jadi, ya seperti itu. Yang keempat dari sini, guru berperan sebagai teman baik. Guru berperan sebagai teman baik bagi siswa. Ya, sudah dijelaskan tadi ibu kepala sekolah, gitu ya. Apakah betul ketika guru menjadi seorang teman supaya Supaya mendapatkan buket yang banyak, namanya. Jadi supaya misalnya seperti atau hadiah yang luar biasa, kita memanfaatkan, memposisikan kita itu sebagai temannya. Ya, mungkin ya seperti itu. Karena banyak sekali ya permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, gitu ya, apalagi kita sebagai pendidik. Baik, ini hanya partai pemantik ya. Yang selanjutnya, nah, budaya positif apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah dijelaskan juga tadi oleh Ibu Kepala Sekolah. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 16. Oh, 6 Ibu Bapak ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya, berkebinekaan global. Yang ketiganya, gotong royong. Yang keempatnya, nah, bernalar kritis. Yang kelimanya, kreatif. Ya, keenam, mandirinya kelewat ya. Mandiri ya, harus kreatif. Ya. Seperti itu. Nah, itu adalah sebuah pembentukan karakter, Ibu Bapak ya. Jadi kita ini dituntut kepada murid, ya. Jadi supaya terhadap kebutuhan muridnya. Jadi kita hanya menuntun, bukan menuntut, gitu ya. Karena sudah dijelaskan, gitu ya. Ketika kita misalnya siswa itu sudah pandai berenang, atau kita seperti mengajarkan berenang ke bebek, gitu, ya. Jadi kita harus lebih kompetennya, gitu. Bidangnya apa? Tidak mungkin kita melatih kucing untuk berenang, gitu. Ya. Ya. Nah. Yang selanjutnya Ibu. Jadi
sih tujuan atau konsep utama budaya positif itu? Ya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, jadi merubah mindset belajar, cara belajar peserta didik. Ya. Jadi perubahan paradigma. Yang keduanya adalah disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Nanti saya jelaskan ya. Yang ketiga itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Nah ini mungkin ya yang kita akan terapkan lebih dalam ya. Yang kelima itu adalah sebagai posisi kontrol. Yang keenam itu kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Kepala ya, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa saja. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Apakah tepung terigu itu Pak? Gitu ya. Murid itu seperti tepung terigu dicetak. Ya, seperti itu. Baik, kita akan lanjut. Ya. Di sini, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah, yang diharapkan di sini itu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Jadi sebelum kita menciptakan suatu hal yang positif juga, ciptakan dulu suasana yang positif, gitu ya. Aman, nyaman, dan menyenangkan agar siswa mampu berpikir. Ketika masuk sekolah, aduh, pelajaran Pak Rahmat pasti bakal dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Sudah otomatis gitu ya, anak itu tidak siap untuk belajar. Aduh, pelajaran olahraga, pelajaran Pak Umar, saya tidak memakai baju olahraga, ya. Itu sudah yakin si anak sudah tidak siap untuk belajar. Nah di sini. Jadi bagaimana gitu ya untuk menciptakan lingkungan budaya positif seperti itu. Karena di setiap sekolah mungkin berbeda-beda. Jadi itu yang menjadi tujuan utamanya. Yang kedua itu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi harus di sini kontrol. Ketika anaknya datang telat itu jangan langsung apakah langsung menghukum gitu ya. Kita harus tahu dulu latar belakangnya. Oh ternyata dia itu telatnya itu karena mengurus adiknya dulu. Oh dia itu telat itu ternyata harus menjaga warung ibunya dulu kalau sedang ke pasar. Gitu ya. Nah, misalnya yang selanjutnya. Nah ini sebuah paradigma gitu ya. Jadi untuk berubah budaya positif seperti apa gitu ya. Jadi ketika coba di sini, coba ibu bapak kepalkan tangan ya. Misalnya yang A itu misalnya Bu Hani itu kepalkan tangan. Jadi di sini anggaplah, cobalah gitu ya, di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga di dalam ibu bapak gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang mampu membuka meskipun dengan bujuk rayu. Kalau ibu-ibu mah gitu ya, ketika mengepakkan tangan teh, bimah biose buka tangan asal ayah uang gaji suami gitu ya. Nah ini anggaplah semua sesuatu hal yang berharga di tangan kita itu untuk dipertahankan gitu ya. Di sini ketika sebelahnya coba kita simulasi saja ya, ketika Bu Heni atau Bu Sophie atau Bu Hani, jadi yang satu untuk berusaha membuka, silakan. Kira-kira Bu Devi silakan membuka tangan Bu Hani. Kira-kira dengan cara apa gitu ya? Sekuat apa untuk mempertahankan? Ya, di sini ya sudah mungkin sulit gitu ya. Nah di sini lihat, kepala teman Anda boleh membujuk, ya, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya. Kira-kira ibu bapak dari filosofi ini gitu ya, dari suatu kegiatan ini kira-kira apa yang bisa ibu bapak ambil yang berkaitan dengan suatu pembelajaran budaya positif? Silakan, mungkin ibu ada kira-kira apa sih ya hal seperti ini yang bisa diambil? Silakan Bu Heni, Bu Sophie, mungkin
Bu Dewi, ya kan? Kira-kira apa sih? Kan mempertahankan gitu ya. Jadi, oh silakan Bu Hani, silakan Bu Hani. Oke, Bu Hani silakan. Kira-kira apa sih yang bisa diambil dari hikmahnya dari kegiatan ini? Ya. Mempertahankan anak didik kita, misalnya seperti apa Bu Hani? Bisa lebih baik, disiplin. Oke, belajar dengan senang gitu ya, dengan belajar yang menyenangkan, mungkin bisa terbuka. Oke, ya, siap. Terima kasih juga untuk Bu Hani gitu ya, betul. Nah, seperti di sini sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana tadi suatu hal yang bisa dipertahankan gitu ya. Anggaplah ini itu sebagai siswa. Ketika dia oleh kita dicoba dengan bermacam cara, baik dari segi eksternal, dipujuk, dirayu, baik di sistem hukuman, baik dengan sistem tadi merasa bersalah, dengan sistem merasa manajer, posisi kontrol, tapi di dalam hatinya itu dan pikiran tidak terbuka dari segi intrinsiknya. Nah, jadi semua itu maknanya percuma. Jadi apa sih yang harus dibenahinya dulu? Gitu, Ibu ya. Makanya nanti kita akan lebih lanjut di pendalaman ya. Nah, jadi kita harus paham dulu, jadi meskipun dicoba berbagai cara, tapi si anaknya itu tidak mau terbuka gitu ya. Nah, itu tidak akan mampu, tidak akan bisa gitu ya menuntun si anak tersebut gitu ya. Nah di sini menurut perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser gitu ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah tadi itu yang memaksa gitu ya. Ketika guru tuh ya, apakah betul gitu ya bisa memaksa? Bisa, tapi tetap tidak akan maksimal karena di dalam dirinya tidak mau terbuka. Tidak mau terbuka, jadi percuma ketika ya wajar hari ini iya, besoknya gitu lagi ya. Karena bukan dalam dirinya sendiri ya, kalau ini yang sesaat. Baik, ini menurut William Glasser ya. Yang selanjutnya Ibu Pak Guru, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini ya, menurut beberapa para ahli gitu ya. Di sini yang pertama, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Maksudnya seperti apa tadi itu berubah motivasi diri teh dari segi intrinsik bagaimana. Nah misalnya seperti realitas kebutuhan kita sama, baru yang mau mengikuti. Misalnya contoh, sekarang ini ada kegiatan desimilasi, masih mau ikut karena saya ingin mendapatkan pengetahuan tentang cara penanganan si siswa. Buat apa gitu? Kenapa? Biarin lah, saya mau pulang aja misalnya. Berarti itu bukan dari realitas kita sama. Misalnya oke, hari ini cara mengerjakan SKP konten pasti otomatis kita karena kita memiliki realitas kita sama-sama membutuhkan. Misalnya, ayolah kita mengikuti cara mengerjakan SKP online karena kebutuhan tadi. Karena ini saya butuh. Nah, kalau kemarin kita sudah sekitar luka karya ya, kalau tidak salah Bu ya, yang dulunya itu adalah tentang praktis, sekarang jadi kelas pembelajaran itu nih kemarin seperti itu. Karena jadi bukan hanya sebatas sesaat. Yang kedua itu teori kontrol, realitas kita berbeda. Nah, jadi kalau teori kontrol mah yang
berbeda. Jadi yang mana sih yang bagus deh seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya itu adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makanya kita harus sebagai mengontrol, oh dengan ini beda-beda, makanya kita harus melakukan kegiatan mengontrol. Yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang ini sebenarnya stimulus. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita keperbedaan jangan jadi suatu permasalahan, tapi menjadi suatu keindahan. Oke, itu hanya sepintas mengenai tentang Stephen Covey ya. Nah, yang kedua tadi disiplin positif. Jadi apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Yaitu mengembangkan kesadaran diri, jadi sadar. Ini menjadi suatu hal yang udah menjadi laten gitu ya. Permasalahannya itu ketika mungkin sampah, ketika ada sampah di mana-mana, ketika gurunya tidak memberikan contoh atau tidak menyuruh, gitu ya, sangat sulit gitu ya. Karena dia di dalam dirinya belum, ya, seperti itu gitu ya. Belum ditanamkan kesadaran dirinya bahwa kalau nilai kotor itu kebutuhan untuk kita nanti kita apa, gitu ya. Kalau misalnya oh sampah ini mantep di selokan misalnya teh, terus misalnya kalau kita banjir saya tidak bisa berolahraga. Jadi tidak jauh ke sana. Jadi hanya anak-anaknya yang memikirkan sampah bersih di halaman. Tidak paham gitu nanti akibatnya ketika sampah itu banyak. Oh musim penghujan begini banyak sampah-sampah minuman. Kalau terdapat air nanti akan banyak nyamuk. Kalau saya terkena nyamuk DBD saya akan dirawat. Belum sampai ke sana. Jadi hanya sebatas bersihkan dan dilihat oleh gurunya. Ya. Nah selanjutnya disiplin positif itu lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan bisa mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi yang dari segi internalnya, jadi kita sudah jauh. Gitu. Nah makanya kita harus menjelaskan, yuk sampah itu seperti apa. Kalau banyak sampah, akibatnya apa? Nah, kalau seperti itu, nanti kita itu akan seperti apa? Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, gitu. Menurut profil pelajar Pancasila sudah dijelaskan ya. Tadi beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, ini ya, nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di sekolah gitu ya. Nah di sini kenapa sih profil pelajar Pancasila ini harus kita menjadi suatu karakter sekolah, bahkan semuanya apalagi dengan kegiatan kurikulum Merdeka pasti kalau sudah banyak slogan atau visi misinya itu sesuai menjadikan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini mencapupnya itu apa saja ya ini seperti itu ya, karena mungkin kita sudah sangat jauh gitu ya dari awalnya. Ketika mungkin di 20 tahun ke belakang ketika kita akan mendahului guru di jalan gitu ya, kita rela panas menunggu guru tersebut sampai beres gitu ya berjalan. Kalau sekarang ya seperti itu ya. Berarti ini dari segi apanya gitu ya, tidak sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Baik ya Ibu, yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Nah di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berubahnya itu, saya nggak ingin selamat misalnya, supaya tidak disuruh ibu menjadi panitia akreditasi sakit ya seperti itu. Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau saya mah supaya tidak ditegur oleh ibu kepala sekolah, siswanya tidak ada yang keluar ketika belum jam istirahat, dikerong bulan karena tidak mau ditegur. Nah, kelas misalnya kenapa kelas 5 aja udah pada keluar baru jam 8 misalnya seperti itu.
Nah, jadi itu salah satu motivasi manusia. Yang keduanya itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika tadi itu berbentuk sebuah hadiah. Wah, saya harus nilainya 100 supaya saya dapat bisa belajar atau saya bisa mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan oleh ibu bapak guru. Tapi hanya sesaat. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah beberapa motivasi perilaku manusia. Tidak akan lepas ibu bapak, semuanya juga seperti ini. Jadi yang pertama itu mengambil ketidaknyamanan, untuk dihukum makanya saya mengerjakan tugas. Saya mengerjakan tugas, gitu ya, supaya saya tidak dihukum oleh ibu guru, bapak guru. Nah, berarti itu poin pertama. Gitu. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi itu seperti itu. Gitu. Nah, yang paling fokusnya yang mana? Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada yang berbentuk sebuah hukuman, restitusi dan konsekuensi. Gitu ya. Nah, di sini identitas yang gagal, hukuman yang sudah jelas juga. Yang namanya hukuman itu adalah sebuah perilaku yang gagal. Perlu juga kita dilakukan supaya menjadi perbandingan. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau hukuman itu seperti itu, gitu ya. Hukuman terjadi misalnya tadi ketika si anak itu kesiangan, silakan lari 10 kali di lapangan. Itu menyakitkan dari segi apanya bu? Fisiknya mungkin, gitu ya. Bisa apalagi dari hatinya juga nanti dilihat oleh beberapa orang, apalagi kelas lain, gitu. Malu menjadi pendendam seperti dijelaskan oleh kata ibu kepala sekolah yang tadi sudah dibahas. Gitu. Lalu kalau disiplin, sanksi, kasih suatu harus terjadi. Nah, berarti gimana konsekuensi? Hasil dari kesepakatan. Misalnya tadi, ya kamu mencoret-coret tembok, kenapa? Gitu ya, seperti itu. Terus tahu deh konsekuensinya kalau kamu mencoret tembok. Nah, seperti itu. Ya, misalnya ada restitusi, itu merupakan pilihan supaya dia itu sadar kesalahan dirinya sendiri dan mencari solusi sendiri. Tadi kata ibu Bu Hani, perlu Pak untuk kita memberikan suatu solusi. Ternyata solusinya juga ada di siswa, gitu ya. Hanya kita untuk memfasilitasi dan sadar harus meyakinkan. Jadi solusinya itu hanya ada di guru. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya lah banyak ya di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, nah di sini kita masuk ke perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi apa sih? Nah di sini, kalau hukuman itu yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi itu kan secara langsung spontanitas. Silakan bersikap karena kamu tadi sudah mengotori kelas. Yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati tadi ya. Seharusnya dari kesepakatan. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, disetujui oleh murid dan guru. Jadi sudah ada aturannya yang disepakati. Yang ketiga yaitu restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika sadar, ketika dia mencari solusinya sendiri, dia itu menjadi siap untuk masuk ke dalam lingkungannya kembali. Karena dia permasalahannya dia tahu, apa yang dilakukan dia tahu, terus apa yang tidak harus dia lakukan tahu. Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah
restitusi. Nah, di sini konsekuensi atau hukuman. Ini coba ibu bapak guru ya, tolong perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini adalah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Oke, menurut Bapak Taufik ini adalah hukuman ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, silakan catat karena kamu terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Kita coba ya. Nah, ini itu adalah konsekuensi ya. Bukan hukuman ya. Ya, konsekuensi atau hukuman. Ini adalah konsekuensi karena kesepakatan yang sudah ada di sekolah, peraturan. Karena dia tidak datang tepat sesuai waktunya. Nah, ini adalah konsekuensi. Jadi paham ya perbedaan hukuman konsekuensi, ibu bapak ya. Yang selanjutnya kita coba lagi. Nah, yang kedua lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Oke, silakan Ibu Devi. Silakan Bu Devi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya Bu Devi, kenapa ini disebut dengan hukuman? Silakan. Kenapa? Hah? Oke, menurut Bu Devi bagusnya di sini apa? Hukuman Pak, karena di sini tidak ada kesepakatan yang dibuat sebelumnya, ya. Nah, kita akan buktikan ini adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, itu ini adalah hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan. Paham? Ya, Ibu guru. Jadi kita nih, oh, saya seperti ini, oh, saya seperti ini. Jadi tongkil, jadinya seperti ini gitu ya. Oke, Ibu hukum. Nah, apa? Kamu harus mencatat 100 baris karena kamu datang terlambat. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya. Baik. Ya, selanjutnya di sini. Konsekuensi atau hukuman. Ya, kita supaya lebih paham. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi, silakan. Mungkin Ibu Hani, hukuman atau konsekuensi? Atau Ibu kepala sekolah mungkin, Ibu, menurut Ibu ini adalah hukuman atau konsekuensi Bu? Kalau tidak ada kesepakatan hukuman. Kalau tidak ada kesepakatan hukuman, jadi jawabannya Bu? Hukuman. Kita buktikan gitu ya di sini. Di sini adalah hukuman atau konsekuensi. Ya. Ini adalah hukuman, sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Ibu kepala sekolah ya. Yang tidak menjalankan. Betul sekali itu karena tidak ada kesepakatan. Karena Ini bedanya konsekuensi dan hukuman itu apa? Ya. Kalau hukuman itu kan secara tiba-tiba. Nah, secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu kan ada di apa? Bisa tempat tidur murid. Gitu Kalau ya. aturannya harus pakai ini. Nah, jadi kalau ini dicatat, ini konsekuensinya. iya. Apa bedanya gitu? Iya, ya Ibu. Ya, bagus berarti Ibu sangat paham gitu ya. Jadi hukuman dan konsekuensi berbeda gitu ya. Hukuman itu secara spontan. Kalau konsekuensi itu adalah peraturan atau kesepakatan bersama. Ya. Oke nih, yang terakhir ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini semuanya sepakat ya. Ini adalah konsekuensi. Sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, jadi lebih paham. Baik. Nah, di sini. Untuk selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, inilah itu yang suatu bukannya salah sih ini juga gitu ya. Tidak tepat oke ya di sini. Dihukum oleh penghargaan. Kita secara tidak sadar, wah, saya nggak apa-apa ngasih
si Neng misalnya kado pulpen, karena dia tuh selalu aktif, selalu belajarnya itu nilainya paling bagus secara tidak sadar gitu ya. Nah di situ adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Begitu. Didukung oleh penghargaan. Nah di situ penghargaan tidak efektif. Ya. Misalnya itu penghargaan merusak hubungan apa? Pernah mungkinnya gitu ya. Terus yang disuruh teh cireng, terus saja yang disuruh teh kalau guru teh parah mata ABG mampu jadi pembina upacara seperti itu. Ya. Nah jadi seperti itu. Memberikan reward itu bukan berbentuk sebuah hadiah saja, mungkin berbentuk apresiasi. Silakan. Ya, untuk pembina upacara, itu Pak Rahmat. Silakan untuk misalnya menjadi apa? Silakan Pak Rahmat. Padahal nanti itu merusak hubungan. Ya. Terus misalnya terus saja menyuruh Pak Rahmat, padahal saya juga mampu kalau dipercaya. Ya, seperti itu. Nah jadi banyak gitu ya berbentuk sebuah penghargaan itu. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengenai ketepatan. Nah, ya. Yang selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Tuh, penghargaannya menghukum secara tidak sadar itu ya. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi tidak ada motivasinya dalam diri karena dari itu saya ingin melakukan itu karena ingin dapat penghargaan. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih ya. Oke. Nah sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah alhamdulillah untuk di kelas 6 saya sudah membuat sebuah tentang keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Ya. Jadi apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, kita akan membuktikan itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita memiliki peraturan? Yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini adalah pertanyaan pemantik yang memberikan apa tadi peraturan dengan kesepakatan keyakinan kelas tadi. Jadi di sini lihat keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan, jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi apa yang diinginkan oleh siswa, apa yang diharapkan oleh guru, jadi sebetulnya keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah, tidak mempertimbangkan kebutuhan muridnya. Seperti itu. Kan kita ini peraturan kelas ya harus ditaati setiap hari. Tapi kebutuhan siswanya tidak dipertimbangkan. Ya. Yang selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa prosedur mungkin ini yang bisa diterapkan nanti ketika ibu bapak untuk membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi tampung dulu ibu bapak guru itu seperti maunya anak seperti apa. Tampung ya, ibu abi mah yang sambil emam di kelas teh, nggak apa-apa. Ibu abi mah yang kajaman wae tiap setengah jam, mangga. Tampung semuanya ya, yang menjadi keinginan siswanya. Yang kedua, mencetak semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster atau boleh menulis di papan tulis sendiri. Atau kamu misalnya mau apa tulis, meskipun lama ini nggak apa-apa. Yang pertama juga melatih kreativitas anak untuk menulis di depan kelas. Seperti itu. Yang selanjutnya, gantilah kalimat-kalimat dengan bentuk negatif menjadi positif. Misalnya bagaimana sih cara
kalimat negatif di situ teh. Misalnya, ketika kalimat positif negatif itu jangan, dihindari ibu penggunaan kata kalimat jangan. Harusnya kalau positifnya apa kira-kira? Kalau jangan, nah, tidak boleh sama itu. Contoh lagi, jangan membuang sampah di halaman. Nah, itu jangan, negatif. itu negatif. Positifnya, buanglah sampah ke tempat Nah, sampah. langsung saja buanglah sampah pada tempatnya. Jadi penggunaan kata negatif itu hanya kata-kata saja, tapi bisa membuat paradigma pemikiran siswa itu tidak baik. Ya, baik ya Bu. Ya. Nah, yang selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga ketika kelas dipersilahkan meninjau ulang, dilihat lagi, ya, dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Nah, jadilah nantinya ada, oh iya, kesepakatan seperti ini ketika saya datang terlambat. Oh iya, saya itu sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang poin berapa. Jadi supaya anak sadar sendiri. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga warga kelas. Jadi supaya menjadi rambu-rambu gitu ya. Oh iya, saya itu tidak boleh seperti ini, nanti aku seperti ini, supaya mudah dilihat, diingat. Baik, ya, ibu guru ya. Baik, yang selanjutnya, sini contoh video keyakinan kelas. Sebentar ya Bu, ini ada contoh video keyakinan untuk membuat keyakinan kelas. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya,
kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, itu merupakan langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas gitu ya, yang sangat sederhana. Tapi mungkin ini sangat bermanfaat ya nanti untuk kedepannya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Di sini saya mengulas. Yang pertama itu, jadi ketika sudah ada kesepakatan kelas, ya nanti kita 5 posisi kontrol guru itu sebagai apa sih? Yang pertama tadi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Sudah dijelaskan tadi juga ya oleh Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa. Nah di sini contoh posisi penghukum. Mungkin di sini saya ada gambaran tayangan. Di mana sih letak posisi sebagai guru, sebagai posisi penghukum? Boleh kita simak sama-sama ya Bu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi. Ya. Nah, terus tuh. Nah, itu adalah posisi merasa penghukum ketika menanyakan kenapa kok saya harus lari lapangan selama 2 kali gitu. Malah ditambah gitu ya. Dengan arogansinya gitu ya, dengan hanya satu arah gitu ya.
dan tidak mau menjelaskan, dan tanpa ada menanyakan dulu penyebabnya si anak tersebut terlambat. Ya, seperti itu. Nah, mungkin kita sering seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh posisi membuat merasa bersalah. Kita akan analisis lagi ya, Bu ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya, Ibu Bapak itu merupakan si anak merasa bersalahnya. Dan di sini juga kalau misalnya seperti itu, ketika anak merasa bersalah terus dia tidak akan berkembang. Jadi marahnya itu menjadi stres gitu ya, stres memikirkan gara-gara saya misalnya Bu Sophie kemarin sakit, gara-gara saya gitu ya Bu Sophie tidak masuk 2 hari ya, seperti itu. Terus akan terbawa jadi selalu khawatir nanti ke depannya gitu. Menjadi tidak akan berani, tidak mampu untuk mengembangkan potensinya. Ya, Ibu Bapak Guru. Yang selanjutnya di sini contoh posisi sebagai teman. Nah, di sinilah gitu ya. Ada beberapa ilustrasi bahwa guru itu sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ya, Ibu Bapak itu sebagai yang harus teman seperti tadi Ibu Kepala jelaskan gitu ya, menjadi anak itu menjadi manja ya. Dia tidak akan bisa ke depannya itu tidak bisa berbuat tantangan. Jadi nah, kenapa gitu ya pada zaman sekarang juga ketika banyak putus cinta sampai mau bunuh diri. Nah, posisi mentalnya itu tidak siap gitu ya. Miris ya. Nah, makanya kenapa sih pendidikan di negeri kita ini semakin mundur gitu ya? Seperti itu. Mungkin ya kita sudah pada lupa ya pada poin-poin pentingnya. Yang selanjutnya Ibu Bapak Guru, di sini ada contoh posisi sebagai pemantau. Ya. Nah, kalau pemantau di sini biasanya dengan peraturan yang sudah ada peraturan ya Bu ya. Jadi ada ilustrasinya.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu merupakan contoh sebagai apa Ibu ceritanya? Nah, pemantau ya. Nah, selanjutnya yang kelima itu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Nah, ini ilustrasinya Ibu ya. Sama si tetap Naren. Si Naren ini karena actingnya yang bagus jadi dia terpakai. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, itu sebagai posisi guru sebagai manajer. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ya kita ini harus di posisi mana sih? Yang bagus itu mungkin manajer ya, sudah jelas ya dari penjelasan tadi. Yang paling bagus adalah manajer. Mungkin kalau dulu mah menurut teman bagus itu ya. Terus menurut sebagai posisi kontrol bagus, ternyata yang lebih bagus itu adalah sebagai manajer. Luar biasa ya, ibu guru sudah paham. Baik, nah di sini perilaku kontrol negatif gitu ya. Yang tadi cara guru berbuat sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menghayati atau menyinyir. Nah itu sebagai hukum, tidak boleh gitu. Membuat orang merasa bersalah gitu ya. Guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya tadi seperti tadi ya, anaknya itu merasa ketika si guru curhat sampai gara-gara kamu ibu misalnya ya, sampai dipanggil. Nah gitu. Jadi saya tuh merasa bersalah. Misalnya sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya gurunya ya. Yang pemantau itu menghitung dan mengukur karena yang sudah ada peraturannya. Yang sudah jelas. Untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya. Misalnya kira-kira siapa kalau yang mengingatkan untuk kamu bisa bangun pagi? Oh ternyata solusinya itu ada. Si Naren itu tadi, oh ada kakak saya Bu, oh ada ibu saya Bu. Nah, itu. Dia tahu solusinya sendiri. Jadi bukan hanya dari satu arah dari guru. Begitu ya Bapak Guru jelasnya. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi juga 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak bisa lepas dari
kebutuhan manusia. Yang pertama di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini yang paling utama. Manusia kalau ingin bertahan menjadi satu kebutuhan yang paling utama itu bertahan hidup. Kenapa ada di tengah? Jadi kalau di dalam lingkaran ini, kenapa ada di tengah? Karena untuk mempertahankan hidupnya. Saya kalau tidak melakukan itu, saya tidak bisa makan. Seperti tadi dijelaskan. Saya kalau tidak mencuri uang teman saya tidak bisa jajan. Kenapa saya harus mencuri? Karena saya lapar. Kenapa saya lapar? Karena ibu saya tidak memasak. Kenapa ibu tidak memasak? Karena tidak memiliki beras. Yang keduanya cinta dan kasih sayang. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah cinta dan kasih sayang. Seperti kemarin kita sudah melakukan tes diagnostik. Oh ternyata si anak ini butuh perhatian karena dia tidak memiliki ayah. Oh dia itu karena berkembang. Oh si anak ini karena tinggalnya dengan dengan neneknya, gitu ya. Nah itu merupakan cinta kasih sayang yang kurang. Berarti oh dia kurang cinta dan kasih sayang. Yang ketiga itu kesenangan. Seperti tadi, dia itu senang belajar gitu ya, tapi dia senang sambil berlari. Saya senang, merasa senang ketika ibu guru mengajar saya dan memanggil saya. Seperti itu ya. Dia itu merasa senang, jadi keinginannya ingin diperhatikan. Terus kebebasan. Misalnya tadi sudah ada ya bagus kelas 5 kalau saya lihat ya di sini pembelajaran yang menulis tidak di kelas terus, ada yang di luar. Nih, yang di luar menulisnya itu, gitu ya. Nah, di atas genteng nggak mungkin yang menulis di atas genteng ibu ya. Berarti nah itu kebebasan. Ya, dia mau belajar tapi dengan ingin yang bebas. Nah, berarti bagaimana cara kita mengarahkan bebas tapi secara tepat? Ya, seperti itu. Yang selanjutnya kan penguasaan. Nah, seperti tadi ketika anaknya itu ingin dominan, ya, si anaknya itu tadi ingin menjadi penguasa, ingin diakui, ya, seperti itu. Kadang ada kan ya, bahkan kalau dalam anak-anak SMP sekarang masih satu circle, gitu ya, seperti itu. Jadi penguasa dalam kumpulannya, seperti itu. Nah itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru gitu ya. Nah itu kira-kira kebutuhan dasar mana itu ibu? Kesenangan gitu ya, dari kesenangan. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira itu apa maksudnya bu? Hah? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira marah. Hah? Itu yang mana maksudnya? Baik. Oh, cinta kasih bisa. Terus aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira itu maksudnya ke mana ibu? Kebebasan atau penguasaan atau penguasaan? Oke, ya. Yang selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, hal-hal seperti itu, gitu ya, itu menjadi suatu dasar kebutuhan manusia. Jadi ketika anak yang berbeda itu ternyata dia ingin seperti itu karena dia kurang apa? Ya, ibu bapak guru. Nah, terus dunia berkualitas di sini ya. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Untuk menentukan satu dunia berkualitas itu, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jadi kira-kira tentukan dulu siapa sih, gitu ya. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Jadi prinsip saya itu apa sih sebetulnya? Jadi intinya pahami potensi diri sendiri. Ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Jadi kira-kira apa sih yang ingin dipertahankan? Apa sih yang ingin dihilangkan? Ya, ini sebagai refleksi. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, nah, untuk menangani hal itu semua, kita sudah paham tadi. Oh, kita guru itu sebagai apa? Oh, terus untuk mengetahui si anak itu kita tahu kebutuhan dasar manusia. Nah, barulah kita melakukan ini tindakan
segitiga restitusi. Ini yang perlu kita kembangkan ibu guru ya. Nah di sini apa sih segitiga restitusi ini? Nah, membentuk siswa mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya kita itu supaya anaknya itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab, supaya tahu apa kesalahannya, kalau salah seperti itu. Nah di sini yang pertama itu menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya itu adalah menstabilkan identitas. Dan yang ketiga itu validasi tindakan yang salah. Nah ini saling keterkaitan. Jadi itu cara memberikan suatu arahan itu, permasalahan itu tidak berbentuk dari segi apa saja gitu ya. Oh kalau dengan restitusi seperti apa? Yang paling intinya itu adalah membuat siswa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada contohnya ibu ya. Pelaksananya juga mungkin di sekolah SDN 2 Cibio Kaler. Ini contoh penanganan segitiga restitusi. Ya. Invasion by Shopee, stylish setiap saat. Temukan beragam koleksi fashion brand favoritmu mulai dari 50.000. Penuhi kebutuhan fashionmu tetap stylish setiap saat. Nikmati cash. Bagus. Jadi segitiga restitusi adalah merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri. Ya. Jadi intinya itu kita itu mengarahkan si anak itu supaya tahu gitu ya permasalahan dari dirinya. Gitu.
dilihat dan dikasih orang lain. Bagus. Nah, itu ya. Sekarang kita sudah tahu kesalahannya. Sudah Pak. Bagus. Nah, setelah mengetahui kesalahan, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan agar tidak dapat hal tersebut kembali? Saya akan membantu Pak menjaga untuk menyelesaikan tembok yang saya surat. Yang kedua, saya akan mengeluarkan ke dalam suatu karya yang berbentuk poster yang nantinya saya tembak di sekolah. Ya bagus. Jadi alhamdulillah kita akan membantu menjaga ya untuk mengecek tembok yang sudah kita coret. Yang kedua itu kita akan membuat sebuah karya yang berbentuk poster yang nantinya akan ditempel di mading sekolah. Ya alhamdulillah luar biasa bagus sekali gitu ya. Nah yang selanjutnya semoga bisa mendapatkan ilmu yang berharga gitu ya dari pengalaman ini. Ya Pak, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan duduk ceng. Tahu tidak kenapa Bapak mengambil ceng ke sini? Kemarin Bapak mendapatkan laporan bahwa ceng telah meminjam alat tulis dan lupa mengembalikannya. Apa betul? Lalu pinjaman yang ceng pinjam itu ditaruh di mana? Di meja, tidak dikembalikan. Kenapa? Lupa. Kali semua orang itu pasti melakukan kesalahan ya. Bapak juga dulu pernah. Nah, kira-kira kesalahan apa sih yang sudah Ceng langgar? Tidak bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi keyakinan kelas yang sudah Ceng langgar itu adalah yang pertama itu adalah bertanggung jawab ya. Yang itu tidak bertanggung jawab. Yang kedua itu apa? Disiplin. Ya. Yang ketiga itu apa? Menghormati teman, tidak menghormati teman, gitu ya. Nah, baik. Kenapa Ceng meminjam alat tulis temannya tanpa seizin temannya? Jadi yang pertama itu Ceng lupa membawa alat tulis sendiri. Lalu Ceng takut untuk tidak dibeli pinjam oleh temannya sehingga Ceng tanpa izin meminjamnya. Oh baik. Nah kira-kira tapi hal seperti itu kan salah ya. Nah apakah Ceng sudah sadar hal itu adalah salah? Kira-kira apa sih yang akan Ceng lakukan untuk kedepannya? Yang pertama Meminta maaf kepada teman. oh iya, meminta maaf kepada teman yang kemarin sudah dipinjam tulisnya. Bagus. Yang selanjutnya apa? Mempersiapkan alat tulis di rumah. Iya bagus sekali. Harus dipersiapkan alat tulisnya di rumah
menjadi pelajaran yang berharga buat kalian ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelas lagi. Oh, umpan baliknya ya. Kita lihat umpan balik dari Inceng dan Isan si pelaku. Siswa kelas 5 SDN 2 setelah melakukan praktik seperti dari IPC, saya merasa senang karena saya dapat melanjutkan bersama saya dan mencari Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zeyang, siswa kelas 5 SDN 2 Cibiuk Kalen. Setelah melakukan praktik seperti restitusi, saya merasa senang karena saya mendapat memecahkan masalah saya dengan mencari Ya. Ibu Bapak, itu merupakan tanggapan siswa tersebut gitu ya. Ternyata sedang melaksanakan kegiatan restitusi ini secara sendiri dia tahu permasalahannya dan mencari solusi sendiri. Nah, itulah yang diharapkan pada pertemuan ini Ibu Bapak untuk kegiatan segitiga restitusi gitu ya. Baik, sebelum saya tutup gitu ya, kira-kira ada hal apa sih yang didapatkan dalam kegiatan budaya positif ini? Ya, silakan Ibu Hani untuk memberikan sebuah tanggapannya atau testimoni setelah mengetahui oh ternyata budaya positif seperti ini. Silakan, enggak, Pak Ibu, silakan Bu. Ya. Bu Heni, silakan. Bu Heni, silakan. Bu Eden, silakan. Oh, silakan Bu. Bapak, di depan Bu, di sini Bu. Bu, silakan. Ya, tepuk tangan untuk Bu Eden Kriyansari ya. Ya, tadi ketika sudah mendapatkan mengetahui materi budaya positif ini Bu, kira-kira. Terima kasih atas kesempatannya. Dari hasil apa yang sudah saya amati tadi tentang budaya positif ini banyak sekali yang manfaatnya Bu, khususnya untuk saya pribadi gitu ya. Untuk guru tentang budaya positif ini apa ya? Selama ini kan kita masih di kelas itu masih satu arah ya Bu ya. Jadi egois gitu ya. Kalau di sini kita contohnya dari kesepakatan kelas itu luar biasa ya Bu, harusnya seperti itu memang. Jadi menanamkan budaya positif ke anak itu supaya itu bisa menjadi apa ya, menambah apa, mengembangkan anak lagi untuk ya seperti itu. Terus di sini ada posisi gurunya, posisi sebagai manajer itu luar biasa sekali, itu seharusnya seperti itu ya Bu. Ya insya Allah Pak, ini jadi pembekalan bagi kami sebagai guru, menjadi PR ya Bu ya, untuk direalisasikan lagi di kelas nanti tentang budaya positif ini supaya menjadi membuat suasana kelasnya itu lebih menyenangkan dan ya positif gitu ya bagi guru. Juga bagi siswa Pak. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ene Kriyansari atas tanggapannya ya. Ibu, Bapak guru ya, ternyata untuk membuat suatu suasana yang menyenangkannya itu mungkin tergantung kitanya ya. Memposisikan guru yang paling terpenting gitu ya. Kita mengetahui posisi guru itu sebagai apa ya. Dan mau dibawa kemana peserta didik kita kalau kita juga tidak paham tujuannya gitu ya. Terima kasih. Sekian untuk pemaparan sharing materi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati saya, di hati Ibu Bapak Guru. Sudah tidak fokus ya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Insya Allah ini menjadi referensi bagi kita sebagai guru ya Bu ya. Pembekalan nanti bisa direalisasikan lagi di kelasnya Bu masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan dan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara telah berjalan dengan lancar. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah tadi kita menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Rahmat, mudah-mudahan kita bisa bermuhasabah diri, intuisi diri, bahwa selama ini apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita berbuat kepada anak didik kita. Jangan-jangan kita lah yang menciptakan para koruptor. Jangan-jangan kita lah yang membuat orang jadi kriminal. Karena apa? Salah mendiagnostik, salah membuat keputusan, hasilnya akan fatal. Seperti seorang dokter. Kita pergi ke dokter maksudnya untuk berobat supaya sembuh. Tapi gara-gara dokter salah mendiagnostik, memberikan obat yang salah, memberikan tindakan yang salah, bukannya malah sembuh, malahan jadi semakin parah penyakitnya, yang disebut dengan malpraktek. Nah, jangan-jangan selaku guru kita pun sering melakukan malpraktek. Jangan menutup mata guru ya, jangan hanya melihat sisi positifnya saja. Tuh presiden hasil saha, hasil guru. Tuh dokter hasil saha, hasil guru. Tidak akan ada dokter jika tidak ada guru. Betul tidak ibu? Tidak ada presiden jika tidak ada guru. Betul. Tapi kita jangan melihat hanya sisi positifnya saja. Jangan-jangan yang menciptakan koruptor karena guru. Banyak kriminal karena guru. Mungkin saja, jadi kita itu jangan menutup mata hanya melihat yang segi positifnya saja, karena kita tidak mau berubah. Coba kita lihat intuisi diri, bermuhasabah diri. Apakah selama ini kita sudah mengambil tindakan yang benar kepada anak-anak? Jangan-jangan anak-anak ini calon-calon dokter, calon-calon pemimpin, calon-calon camat gagal gara-gara di tangan guru yang salah. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi apa? Tindakan kita sekarang tetap meskipun kita sudah mengajar, tetap kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Meskipun kita sudah mengajar, tetap belajar dan belajar sampai hayat. Nanti pun selama hayat dikandung badan, sampai jasad berkalang tanah. Ya, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dan menjadi bahan pembelajaran, menjadi bahan pengetahuan ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Pak Rahmat. Mudah-mudahan Pak Rahmat juga bisa melaksanakannya, mengimbaskannya ke guru-guru yang lain, dan siswa kita menjadi lebih senang, lebih nyaman, lebih aman karena guru-guru hebat. Mudah-mudahan. Amin ya Allah alamin. Acara kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dilanjutkan dengan pembentukan komunitas belajar ya, untuk nanti PMO level sekolah setelah sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Guru ya yang sudah memberikan meluangkan waktu dan kesempatannya pada kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih.